Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andra Septian, mahasiswa Ilmu Komputer semester 6 Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Di video kali ini saya akan membahas mengenai topik penelitian sistem cerdas dengan judul Optimasi Pengejaran dan Administrasi Pendidikan melalui Sistem Cerdas Berbasis Kecerdasan Buatan. Untuk pendahuluan atau latar belakang topik penelitian yang saya ambil adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence sendiri telah menjadi subjek utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Penggunaan AI dalam sistem pendidikan menjadi semakin relevan karena potensi besar yang dimilikinya untuk mengoptimalkan proses pengajaran dan administrasi. Melalui integrasi teknologi AI, diharapkan sistem cerdas dapat membawa dampak positif yang signifikan. Pengembangan sistem cerdas berbasis AI sendiri menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan penting seputar bagaimana teknologi ini dapat diterapkan secara efektif dalam pendidikan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah bagaimana AI dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan kemampuannya untuk menganalisis data pembelajaran secara cepat dan akurat, AI dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kemajuan siswa dan memberikan rekomendasi personalisasi untuk mendukung pembelajaran yang lebih efektif. Namun, meskipun ada berbagai manfaat dalam penggunaan AI dalam pendidikan, terdapat pula tantangan dan pertanyaan etis yang perlu dipertimbangkan secara serius. Misalnya, penggunaan data pribadi siswa dan masalah keadilan akses teknologi adalah beberapa isu yang menjadi perhatian. Penting sekali bagi para pemangku kepentingan dalam pendidikan untuk memahami implikasi etis dari penggunaan AI dan mengembangkan kerangka kerja yang memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kebutuhan siswa serta masyarakat luas. Oleh karena itu, topik ini akan mengulas lebih lanjut tentang potensi pengembangan sistem cerdas berbasis AI dalam pendidikan, sekaligus mempertimbangkan berbagai tantangan dan pertanyaan etis yang terkait dengan penggunaannya. Diharapkan kita dapat merancang solusi-solusi yang inovatif, yang memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Kemudian, untuk rumusan masalah dari topik penelitian yang saya ambil, yang pertama itu bagaimana pengembangan sistem cerdas berbasis AI dapat meningkatkan efisiensi pengajaran dan administrasi pendidikan. Yang kedua, apa tantangan dan pertanyaan etis yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan AI dalam pendidikan dan bagaimana cara kita mengatasinya. Kemudian, tujuan dari topik penelitian yang saya ambil, yang pertama menganalisis potensi pengembangan sistem cerdas berbasis AI dalam meningkatkan efisiensi pengejaran dan administrasi pendidikan. Yang kedua, menjelaskan tantangan dan pertanyaan etis yang terkait dengan penggunaan AI dalam pendidikan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi strategi dan solusi untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan penggunaan AI dalam pendidikan dilakukan secara bertanggung jawab. Kemudian, manfaat apa saja yang ada pada topik penelitian yang saya ambil? Yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana teknologi AI dapat diterapkan dalam pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan efisiensi administrasi. Yang kedua, memperkuat kesadaran akan tantangan etis yang terkait dengan penggunaan AI dalam pendidikan, sehingga memungkinkan pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih responsif dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, menyediakan panduan dan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan dalam pendidikan untuk mengintegrasikan teknologi AI secara efektif dan bertanggung jawab dalam lingkungan pendidikan mereka. Kemudian kita masuk ke bagian pembahasan. Dari beberapa penelitian yang telah dianalisis, terlihat bahwa penelitian tentang penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence sendiri dalam pendidikan telah mencakup berbagai aspek, mulai dari efektivitas pengajaran hingga manajemen administrasi pendidikan. Namun, terdapat gap research yang perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Salah satu gap yang terlihat adalah kurangnya penelitian yang secara khusus membahas penerapan AI dalam pendidikan tinggi, khususnya dalam konteks ini pengembangan keterampilan kerja abad ke-21 pada mahasiswa. Meskipun ada beberapa penelitian telah mencoba menjelajahi hubungan antara penggunaan AI dengan kemampuan kerja di abad ke-21, masih ada ruang untuk penelitian yang lebih mendalam dan luas di bidang ini. Selain itu,
terdapat kebutuhan untuk lebih memperhatikan aspek etis dalam penggunaan AI dalam pendidikan. Beberapa penelitian menyebutkan tantangan etis seperti privasi data siswa, keadilan akses teknologi, dan potensi bias algoritma. Namun, masih diperlukan penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana mengatasi tantangan-tantangan tersebut secara efektif, serta bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip etis ke dalam pengembangan dan penerapan teknologi AI dalam pendidikan. Kemudian, potensi kedepannya dalam pengembangan penelitian AI dalam pendidikan adalah penggabungan antara teknologi AI dengan pendekatan pedagogis yang inovatif. Misalnya, penggunaan sistem cerdas untuk mendukung pembelajaran adaptif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar individu siswa. Selain itu, terdapat potensi besar untuk mengembangkan AI yang dapat membantu para pendidik dalam merancang kurikulum yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Dengan memanfaatkan potensi ini dan mengatasi gap-gap yang ada, penelitian AI dalam pendidikan memiliki prospek yang cerah untuk memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan efisiensi administrasi pendidikan. Yang terakhir, kesimpulan dari topik penelitian yang saya ambil, penggunaan kecerdasan buatan sendiri dalam pendidikan telah menjadi topik yang menarik perhatian dalam literatur terkini. Studi-studi ini mengungkapkan potensi besar AI dalam meningkatkan efektivitas pengajaran, efisiensi administrasi, dan pengembangan keterampilan kerja abad ke-21. Namun, masih ada beberapa gap research yang perlu diatasi, seperti kurangnya penelitian yang spesifik tentang penerapan AI dalam pendidikan dan tantangan-tantangan etis yang belum terselesaikan sepenuhnya. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai topik penelitian yang saya ambil tentang artificial intelligence di dunia pendidikan. Terima kasih telah menonton.